Di masa Lebaran sejumlah potensi bahaya muncul. Kebiasaan menyalakan petasan hingga peredaran uang palsu harus jadi perhatian warga untuk diantisipasi agar tidak memakan korban. Hancur rumahnya. Saya penting korban. Di tengah sukacita menyambut Lebaran, ancaman bahaya mengintai di balik kebiasaan warga menyalakan petasan. Di sejumlah wilayah di Jawa Timur, ledakan petasan memakan korban jiwa hingga rusaknya rumah. Hancur rumahnya. Ledakan di Desa Ploso Jenar, Kauman, Ponorogo, Jawa Timur menjadi bukti dahsyatnya bahaya petasan. 2 orang tewas, sementara 1 lainnya terluka akibat petasan untuk puasa dan Lebaran yang sedang dirakit tiba-tiba meledak. Tak hanya merenggut jiwa, 1 bangunan rumah porak-poranda imbas ledakan. Ledakan lainnya memakan 2 korban luka terjadi di Desa Bantelan, Baru Putih, Sumeneb, Jawa Timur. Lagi-lagi, petasan yang sedang dirakit tiba-tiba meledak, 1 rumah runtuh di bagian atap. Guna mencegah bahaya, polisi menggerebek rumah tempat membuat petasan dan balon udara di Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur. Petugas menyita lembaran plastik, selongsong petasan hingga bubuk mesiu. Keberadaan petasan diatur ketat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Petasan dikategorikan sebagai bahan peledak di mana segala bentuk pelanggaran terancam hukuman berat. Petaka akibat ledakan petasan kerap berulang lantaran masyarakat masih menganggap petasan sebagai sebuah tradisi dan hiburan yang mengabaikan keselamatan. Budaya mercon atau meledakkan bahan peledak ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya bagian dari ekspresi ya masyarakat. Kalau takarannya berlebih, kalau kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip safety, maka yang terjadi kemudian adalah munculnya korban. Guna mencegahnya diperlukan sosialisasi tentang bahaya meledakkan petasan. Kita harus melakukan edukasi pada masyarakat kita. Kita harus melakukan sosialisasi untuk mengingatkan supaya masyarakat aware sekaligus alert, waspada bahwa semua ekspresi budaya yang ada di masyarakat itu harus mempertimbangkan aspek safety, keselamatan. Potensi bahaya lain yang kerap terjadi saat masa Lebaran adalah jeratan uang palsu. Transaksi jual beli yang tinggi di masa Lebaran membuat orang cenderung kurang teliti saat menerima uang. Hal ini jadi celah yang dimanfaatkan oleh produsen dan pengedar uang palsu. Tak hanya itu, tradisi bagi-bagi THR juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menyusupkan uang palsu. Untuk pencegahan, aparat Polresta Cirebon, Jawa Barat menggerebek rumah di Kecamatan Gegesik yang memproduksi uang rupiah palsu senilai 12 miliar. Polisi turut menyita mesin cetak sebagai barang bukti. Uang palsu itu rencananya diedarkan ke sejumlah daerah di masa Lebaran, mulai dari Jawa Barat hingga ke Nusa Tenggara Barat. Guna mencegah terjebak jeratan uang palsu, terapkan metode dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali juga ciri khas uang rupiah, hingga gunakan alat bantu lampu ultraviolet untuk mendeteksi uang palsu. Masyarakat diimbau untuk lebih teliti setiap menerima uang. Jangan sampai niat berbagi kemenangan justru berujung kerugian. Tim MTech Media melaporkan.